Sudah tahukah siapakah yang termasuk dalam kategori P1, P2, P3, dan P umum dalam seleksi P3K Guru tahun 2022? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Gurupedia? Hari ini Gurupedia akan menyampaikan kategori pelamar guru ASN P3K tahun 2022. Pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022 sudah sebentar lagi. Pelamar guru ASN P3K tahun 2022 dibagi menjadi 4 kategori. Hal ini akan mempermudah pemerintah dalam memberikan prioritas kepada guru yang sebelumnya sudah mengajar, serta memenuhi ambang batas. Baik Sobat Gurupedia, sebelum kami jelaskan siapakah P1, P2, dan P3 serta P umum dalam seleksi guru ASN P3K tahun 2022, jangan lupa subscribe channel Gurupedia dan nyalakan loncengnya. Kategori pelamar dalam seleksi rekrutmen guru ASN P3K Kemdikbudristek berdasarkan portal guru P3K Kemdikbud.go.id sebagai portal resmi seleksi P3K Guru tahun 2022. Di dalam portal ini dijelaskan terdapat 4 macam kategori pelamar. Siapa saja? Yang pertama adalah pelamar prioritas 1. Pelamar prioritas 1 atau sering disebut P1. Pelamar prioritas 1 atau P1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas 1 dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut. Jadi Sobat Gurupedia, P1 itu adalah Sobat Guru yang telah mengikuti seleksi P3K tahun 2021 dan pada saat seleksi tahun lalu tersebut sudah memenuhi ambang batas atau passing grade. Dalam pemenuhan guru, P1 itu dibagi menjadi 4 lagi berdasarkan urutannya ya. Jadi urutan pertama adalah tenaga honorer K2 yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru. Jadi urutan P1 atau urutan pelamar prioritas 1 yang pertama adalah tenaga honorer K2 yang sebelumnya sudah memiliki nilai passing grade atau sudah memenuhi nilai ambang batas. Berikutnya adalah guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas. Jadi, urutan kedua adalah guru yang mengajar di sekolah negeri atau guru non-ASN tapi sudah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021. Di urutan ketiga adalah lulusan PBG yang memenuhi ambang batas. Jadi pada tahun lalu ada guru yang memiliki serdik atau lulusan PBG dan sudah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade, maka dia ada di urutan ketiga. Untuk urutan terakhir adalah guru swasta yang memenuhi nilai passing grade pada seleksi tahun lalu. Jadi untuk P1 ini adalah guru yang sudah memenuhi passing grade pada seleksi P3K tahun 2021 dan dibagi menjadi 4 berdasarkan urutannya, yaitu tenaga honorer K2, guru non-ASN atau guru yang mengajar di sekolah negeri, lulusan PPG, dan guru swasta atau guru yang mengajar di sekolah swasta. P2 atau pelamar prioritas kedua merupakan tenaga honorer K2 yang tidak termasuk dalam
kategori pelamar prioritas 1. Artinya, P2 ini adalah tenaga honorer kategori 2 yang ikut seleksi tahun 2021, namun nilainya belum memenuhi nilai ambang batas atau belum cukup untuk masuk passing grade. Jadi, karena pada tahun lalu tidak masuk passing grade untuk tenaga honorer K2, maka tahun ini masuk ke P2 atau pelamar prioritas kedua. Berikutnya adalah pelamar prioritas ketiga atau P3, yaitu adalah guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Jadi, untuk P3 ini adalah guru non-ASN yang tidak termasuk dalam P1 atau pada seleksi tahun lalu dia belum mencapai passing grade atau belum memenuhi nilai ambang batas, serta sudah aktif minimal 3 tahun mengajar atau 6 semester di Dapodik. Jadi, bagi guru yang mengajar di sekolah negeri dan ternyata nilainya belum masuk ke dalam daftar nilai ambang batas, maka masuk di P3 atau pelamar prioritas ketiga. Terakhir adalah pelamar umum. Pelamar umum ini atau P umum adalah 1. Lulusan PPG yang terdaftar dalam database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemdikbudristek. Dan yang kedua adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Jadi, untuk pelamar umum ini adalah yang pertama adalah PPG. Nah, jadi guru yang memiliki serdik ya, tapi sebelumnya tidak pernah mendaftar di P3K atau peserta baru ini ya. Dan yang kedua adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik sama juga. Jadi dia belum pernah ikut P3K, jadi masuk kategori umum. Sampai di sini dulu Sobat Gurupedia informasi mengenai kategori pelamar guru ASN P3K tahun 2022. Jika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu Guru catat di komentar. Insya Allah kami jawab sesuai dengan kemampuan kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.